Pemirsa, puluhan kios dan ratusan lapak pedagang di Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api. Tangis pilu Asih tak terbendung saat ia melihat kios milik ibunya ludes terbakar. Ia terkejut melihat kobaran api saat hendak membuka kiosnya pada pukul 5 pagi. Padahal, kios ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian untuk menyambung hidup sehari-hari. Jual apa aja itu, Bu? Jualan itu mainan anak-anak, sabuk, sama tas, sama dompet-dompet itu. Itu Ibu baru tahu kebakar? Baru tahu kan dia tahu, habis buat. Kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Wage, Purwokerto, Banyumas ini terjadi pada pukul 4 pagi. Api yang berasal dari kios di lantai 1 cepat membesar dan membakar kios-kios di sekitarnya. Bahkan, api juga menyambar ratusan lapak pedagang di lantai 2. Para pedagang yang mengetahui kebakaran pun langsung berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Beberapa dari mereka juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, kobaran api yang terlanjur besar membuat pedagang kesulitan untuk memadamkan. Beberapa dari mereka pun hanya bisa pasrah melihat kiosnya ludes terbakar tanpa mampu menyelamatkan barang dagangan. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun, banyaknya bahan yang mudah terbakar serta beberapa kios yang masih terkunci membuat petugas kesulitan. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Gedung Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Api menghanguskan salah satu ruangan yang berada di lantai 1 Gedung Kementerian Sosial. Asap tebal terlihat mengepul di salah satu ruangan yang berada di lantai 1 Gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Sejumlah petugas dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta mencoba memasuki Gedung Kementerian Sosial untuk mencari titik api penyebab kebakaran. Petugas juga membawa peralatan pemadam seperti blower untuk menghilangkan asap tebal yang terus mengepul dari dalam gedung utama. Kalau sumber api ada di lantai 1. Kalau dugaan penyebabnya kami belum bisa menentukan dan belum bisa menyimpulkan. Gitu. Untuk yang di lantai 1 ini apa Pak yang terbakar, Pak? Menurut informasi sih ruangan studio ya, Pak. Atau teknisi. ruangan teknisi kurang lebih. Ternyata di ruang teknisi di lantai dasar gedung. Dan kemudian ditarik titik apinya sebelumnya kan. Dan alhamdulillah sudah selesai, cuma 10 menit ya. 10 menit sudah selesai. Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait kebakaran di Gedung Kemensos, kita sudah bergabung dengan rekan Pangeran Negara di sana. Pangeran, seperti apa situasi saat ini? Apakah penyebab kebakaran sudah diketahui? Davi, Lovi, dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini api diduga berasal dari adanya korsleting listrik di ruang teknisi yang berisi komputer, mixer, dan alat inventaris Kementerian Sosial lainnya. Untuk ukuran ruang teknis sendiri, dari informasi yang kami dapatkan, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu humas Kementerian Sosial, dikatakan ruangannya sekitar 30 kali 30 meter. Dan dari informasi yang beliau sampaikan, dikatakan bahwa sejauh ini total kerusakan tidak sampai 50% dari barang-barang yang ada di dalam ruang teknisi. Hal itu belum dapat kami konfirmasi lebih lanjut karena sampai dengan saat ini kami bersama awak media yang lain tidak diperkenankan untuk melihat ruang kebakaran ataupun ruang teknisi tersebut. Dan rencananya nanti Menteri Sosial Juliari P. Batubara akan meninjau langsung. Saat ini dirinya sudah berada di Kementerian Sosial untuk memberikan arahan terhadap suku dinas pemadam kebakaran DKI Jakarta. Karena tadi menariknya, Davi, Lovi, ada simulasi kebakaran yang dilakukan oleh pihak suku dinas kebakaran DKI Jakarta. Hal tersebut sudah direncanakan sejak pekan lalu dan menjadi hal yang sangat tidak diduga
pada Senin pagi tadi ada kebakaran yang terjadi di lantai 1 gedung Kementerian Sosial yang berada di Jalan Salemba Raya ini. Davi, Lovi, sejauh ini sudah ada tim Inavis ataupun tim identifikasi dari pihak kepolisian yang bertugas nantinya untuk menindaklanjuti terkait dengan temuan apa saja ataupun kira-kira apakah ada pemicu lain yang menyebabkan ruang teknisi tersebut terbakar ataupun yang berada di Kementerian Sosial berada di Jalan Salemba Raya ini. Sementara itu kami pun dapat melaporkan bahwa belum diketahui secara pasti berapa total kerugian material yang diakibatkan dari peristiwa kebakaran ini. Namun yang pasti api sudah berhasil dijinakkan oleh pihak suku dinas pemadam kebakaran sejak pukul 5 pagi tadi. Artinya tidak lebih dari 1 jam saja suku dinas pemadam kebakaran sudah berhasil melakukan proses pemadaman hingga proses pendinginan. Artinya tidak hanya 1 jam saja, waktunya tidak terlalu lambat sehingga tadi dikatakan oleh pihak humas akibat kebakaran ini tidak sampai 50% dari barang-barang yang berada di ruang teknisi ini yang ikut terbakar. Namun untuk lebih pastinya kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut karena tadi disampaikan bahwa setelah nanti Menteri Sosial melihat, kami awak media akan diajak juga untuk kemudian mengambil gambar dan melihat secara langsung apakah benar kerusakan ataupun kebakaran yang terjadi ini tidak separah seperti yang dibayangkan. Davi, Lovi. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Kementerian Sosial Jakarta. Jenazah Toto Handoyo, korban penyerangan geng motor, dimakamkan di TPU Tajur Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Keluarga korban menuntut polisi menuntaskan kasus ini dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Duka mengiringi jenazah Toto Handoyo, korban penyerangan geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Ia dimakamkan di TPU Tajur Ciledug, tak jauh dari rumah duka. Pemakaman korban dihadiri keluarga dan kerabat. Keluarga menuntut polisi menuntaskan kasus ini dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Menyerahkan diri, gitu kan, atau Pak polisi sebagai penegak hukum bisa cepat-cepat mengungkap kasus ini. Itu kan supaya pelakunya diberikan ganjalan setimpal dengan hukum yang berlaku. Toto tewas menjadi korban kebrutalan geng motor saat berusaha melerai pertikaian antar kelompok pemuda di dekat warung miliknya Sabtu malam kemarin. Ia tewas dengan luka tusuk di leher dan punggung. Samping tol. Mereka menyerang anak motor di sini dengan senjata tajam, celurit dan parang panjang. Karena mereka yang di sini tidak siap, mereka kabur. Nah Pak Toto itu mau melerai malah kena sasaran di leher sebelah kiri. Itu dengan luka cukup dalam lah, sobek. Tak hanya Toto, seorang pengunjung bernama Riki Wahyudi juga kritis karena dianiaya dengan senjata tajam. Hingga kini aparat kepolisian masih memburu kawanan pelaku geng motor yang berhasil melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor panik dan nekat menerobos razia polisi di Jalan Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi nekat mereka membahayakan keselamatan pribadi dan pengguna jalan lain. Sejumlah pengendara ini berusaha menerobos razia yang digelar polisi di Jalan Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka nekat membahayakan keselamatan sendiri dan pengendara lainnya hanya untuk melarikan diri dari razia. Bahkan sejumlah pengendara nekat memutar arah dan melawan arus lalu lintas. Meski sejumlah pengendara lolos dari petugas, namun pengendara lainnya yang terjaring langsung dikenakan sanksi tilang. Untuk melakukan penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot blong, baik roda 2 maupun roda 4, karena banyak masyarakat mengeluhkan bahwa knalpot blong itu membuat suatu kebisingan sehingga tidak tertib di berlalu lintas. Hasilnya 25 sepeda motor dan 3 mobil yang tak memiliki surat kendaraan serta menggunakan knalpot tidak sesuai standar diamankan ke pos Satlantas Polrestabes Medan. Razia akan terus dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Pemirsa, jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi yang ditemukan di apartemen Kalibata City dimakamkan oleh pihak keluarga. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. 5 hari pasca ditemukan, jenazah korban pembunuhan mutilasi di Kalibata City, Rinaldi Harley Wismanu, dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat melakukan doa bersama dan salat jenazah. Ratusan pelayat dari kerabat, teman, korban hingga Bupati Sleman hadir memberi penghormatan terakhir. Rinaldi Harley Wismanu ditemukan tewas dengan kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta pada Rabu malam pekan lalu. Ia dimutilasi pasangan kekasih, Jumadil Al-Fajri dan Laila Atik Supriyantin dengan motif ingin menguasai harta korban. Tentu saja atas nama jajaran aparat Polda Sleman, juga melalui masyarakat Sleman ikut berduka cita ya sedalam-dalamnya meninggalnya Rinaldi Harley itu ya dengan kejadian yang terjadi yang menimpa pada beliau, kami sangat prihatin dan juga ya mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan kesabaran. Ya, Mas. Pemirsa, polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan 2 tersangka yakni Laini dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Diketahui keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Penghuni apartemen Kalibata City digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban dikarenakan tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan iNews melaporkan.